Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Eko Aji Widianto, MPM 18230012 dari BJKR 4A. Saya akan menjawab soal UAS pemanduan bakat. Langsung saja saya akan menjawab. Saya akan menjawab soal nomor 1. Kesimpulan pada kriteria calon atlet. Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasi bakat, yaitu kesehatan yang di dalamnya tercakup fungsi dan struktur organ tubuh, kualitas bioterik, faktor hereditas yang berkaitan erat dengan karakteristik biologik dan psikologi, fasilitas dan iklim yang mendukung aktivitas olahraga, serta tersedianya para ahli. Identifikasi calon atlet berbakat tidak dapat dipecah hanya dengan satu usaha, akan tetapi perlu dilakukan beberapa tahun yang dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu fase primer yang terjadi pada fase pre-pubertas. Fase kedua, fase ini biasanya dilakukan dalam sesudah pubertas, dan fase akhir yang biasanya berkaitan dengan calon anggota tim nasional. Saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu ada 2 faktor. Faktor yang pertama, pemandu bakat. Pemandu bakatnya mungkin dia memberikan pelatihan yang kurang, mungkin tidak sesuai dengan kemampuan atlet tersebut, dan atlet tersebut tidak berlatih secara maksimal. Faktor yang nomor 2, dari atlet itu sendiri dalam melakukan latihan kurang sungguh-sungguh atau kurang maksimal, sehingga prestasi yang dia raih tidak maksimal, dan juga dia melakukan hal-hal di luar oleh sang pelatih sehingga tidak mendapatkan prestasi yang secara maksimal. Saya akan menjawab soal nomor 3. Yang pertama, berpikir positif. Pertama, jangan pernah meragukan akan kemampuan diri sendiri. Yang kedua, memastikan tubuh prima. Yang ketiga, hilangkan rasa gugup dengan bersantai atau berbincang dengan orang lain di sekitarnya. Yang keempat, mendengarkan musik favorit biar tubuh atau pikiran tenang. Saya akan menjawab soal nomor 4. Pemanduan bakat. Talent identification adalah suatu upaya yang dilakukan secara sistematik untuk mengidentifikasi seseorang yang berpotensi dalam olahraga, sehingga diperkirakan orang tersebut akan berhasil latihan dan dapat meraih prestasi puncak. Saya akan menjawab soal nomor 5. Dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama, fase pemanasan. Fase pemanasan ialah merupakan fase yang dimana dalam fase ini menggunakan gerak pemanis. Gerak pemanis ialah merupakan gerakan yang sangat penting untuk dilakukan sebelum kita melakukan gerakan inti. Akan tetapi, terkadang banyak orang yang mengalami hingga mengakibatkan otot menjadi sakit, bahkan cedera, frustasi, mampu tegang. Fase yang kedua, fase inti. Fase inti ialah merupakan fase yang dimana kita melakukan kegiatan senam irama yang harus dilakukan dengan teratur sesuai dengan jadwal atau tempo irama. Model gerakan pada fase ini ialah menyesuaikan gerak yang ringan dengan gerakan pelan tanpa gerakan yang kuat. Fase yang ketiga, fase pendinginan. Fase pendinginan ialah merupakan fase yang dimana dalam fase ini menggunakan gerakan pendingin
Gerakan pendingin dalam fase ini harus tetap bergerak tetapi tidak cukup pelan untuk membiarkan detak jantung menurun secara berangsur-angsur. Itu tadi jawaban UAS pemanduan bakat dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.